Terima kasih Pak Bambang, Pak Bangkit, dan kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagai penyaji berikutnya, sekarang Mbak Wibiana ini ya. Mbak Wibiana dulu atau Mbak ini dulu? Bu Eka kurang dari kiri, sampai dekat ke Pak Ya? Bangkit, nonton silaturahimnya. Bu Eka nonton temannya. Oh, nggih. Oh, menika sampun mboten Pak Bambang. Mboten. Oh, nggih. Atur nuwun nggih Pak Bambang. Nggih, matur nuwun. Nggih. Terima kasih Pak Bambang Yono. Selamat datang Pak Juli. Berarti sekarang mentornya Pak siapa ini? Saya Bu. Oh, nggih. Nyun sewu. Nyun sewu Pak nika agemanipun hampir sama dengan nggih nyun sewu. Kan ini hari Selasa. Seragamnya kayak gini ya. Artinya Pak Julius, Pak Dedi ini masih muda gitu, karena sama dengan Latsar itu wajahnya gitu kan, gitu Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih Pak. Padahal cuman sama bajunya aja. Ini wajahnya ini kan, waduh masih muda, makanya tak cari ini yang mana. Kalau dengan peserta juga pangling toh Pak, wong udah lama gitu nggak lihat gitu. Iya ya. Mbak Wibiana sekarang ya, yang presentasi. Ya. Mekanismenya begini, nanti Mbak Wibiana presentasi sebentar saja, sedikit saja, to the point saja. Kemudian setelah itu mohon Pak Dedi untuk memberikan testimoninya, dan kemudian yang terakhir nanti Pak Bangkit selaku penguji sekaligus narasumber. Untuk itu kami persilahkan Mbak Wibiana untuk presentasikan laporan aktualisasinya. Baik, terima kasih. Ada Bu Eka Rini, Pak Subangkit, dan Pak Dedi. Saya akan men-share screen pekerjaan saya. Laporan aktualisasi saya yang berjudul Percepatan Masa Pekerjaan Tugas Akhir Perancangan Pabrik menggunakan sistem deadline yang terintegrasi dengan Final Assignment Management System. Latar belakang dari saya mengambil permasalahan ini adalah salah satunya akreditasi prodi teknik kimia yang belum mendapatkan A. Banyak faktor, namun salah satu faktornya adalah masa studi mahasiswa yang lama, yaitu lebih dari 4 tahun, 5,1 tahun. Maka karena saya di jurusan diberi tugas tambahan, yaitu sebagai koordinator skripsi, maka saya ingin menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan ini dapat saya selesaikan dan sudah saya jalankan dalam aktualisasi saya selama 1,5 bulan ini dengan mahasiswa mengerjakan sistem skripsi menggunakan deadline. Tujuannya adalah mengaplikasikan nilai-nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di setiap kegiatan, baik yang ditugaskan maupun inisiatif sendiri. Kemudian manfaat terhadap prodi saya adalah dapat mempercepat masa pengerjaan skripsi, yaitu tepat 1 semester pada saat mahasiswa itu input skripsi atau tugas akhir perancangan pabrik. Jadi isu selamanya pengerjaan tugas akhir perancangan pabrik akan saya selesaikan menggunakan sistem deadline yang nantinya akan terintegrasi dengan Final Assignment Management System yang saat ini masih dikembangkan, belum disosialisasikan, namun sudah selesai untuk dikerjakan. Kegiatan saya ada 7. Kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan rancangan. Saya mengatakan tidak jauh berbeda karena pada metode pelaksanaannya, karena per 16 Maret kami sebagai dosen, tendik, dan mahasiswa harus di rumah, maka ada metode yang berbeda. Misalnya mensosialisasikan, saya ganti dengan menginformasikan dengan suatu surat atau dengan suatu buku petunjuk. Waktu pelaksanaan saya belum selesai, Bapak Ibu, masih sampai akhir semester ini dan semester depannya lagi, karena tentu saja skripsi memakan waktu lama, namun saya bisa membuktikan bahwa kegiatan saya ini dapat mempercepat dengan bukti-bukti yang nanti saya akan sampaikan. Ini adalah keterkaitan nilai aneka yang saya laksanakan pada setiap kegiatan saya. Misalnya koordinasi, saya
melaksanakan sopan santun, itu saya menerapkan etika publik. Saya menghormati, maka saya menerapkan nilai nasionalisme. Dan seterusnya di setiap kegiatan saya. Analisis dampak tentunya apabila saya tidak menghormati pimpinan, tidak menghargai mahasiswa, maka kegiatan ini tidak berjalan dengan lancar karena semua harus ada koordinasi baik terhadap atasan, rekan sejawat, dosen pembimbing maupun terhadap mahasiswa. Ini adalah saya berkonsultasi dengan Pak Dedi selaku mentor yang sabar dan masukannya yang luar biasa untuk kegiatan saya. Ini adalah koordinator prodi saya, Bu Tutik Muji. Saya belum bisa membimbing skripsi karena saya masih berstatus CPNS, sehingga dalam melaksanakan aktualisasi ini saya berkoordinasi dengan koordinator prodi di Teknik Kimia. Sehingga saya merancang deadline seperti ini, Bapak Ibu. Jadi saat ini saya pada tahapan mahasiswa itu sedang kuliah prarancangan pabrik kimia. Di sini, dosen pembimbing sudah saya berikan di saat dia belum input skripsi, sehingga nanti selesai kuliah prarancangan pabrik kimia, mereka sudah siap judul dan proposal, sehingga selama semester berikutnya, 1 semester mereka menyelesaikan skripsi dengan deadline semacam ini. Dan ini saya informasikan kepada dosen pembimbing. Nah, per 16 Maret saya harus bekerja di rumah, saya berkoordinasi paling cepat dengan grup WA, kemudian saya tindak lanjuti dengan Google Classroom skripsi. Ini adalah pembagian dosen pembimbing, dan ini yang belum dilakukan sebelumnya, Bu, Bapak, yaitu saya mengelis judul-judul 2 tahun terakhir yang tidak boleh diambil. Sebelumnya mahasiswa mencari judul, mengajukan ke koordinator, kalau tidak boleh kembali lagi mencari. Namun di sini saya sudah menampilkan judul-judul yang tidak boleh diambil, sehingga mahasiswa hanya sekali saja mengajukan ke dosen pembimbing mereka. Ini adalah Google Classroom saya, Bapak Ibu, dan bisa saya buktikan bahwa kesimpulan dari kegiatan ini, meskipun ada beberapa kendala, saat ini saya update, Bu, dari laporan saya barusan melihat Google Classroom saya, sudah ada 30 mahasiswa yang sudah memperoleh judul dan mengerjakan proposal dari 34 mahasiswa. Demikian Bapak Ibu, presentasi dari saya. Terima kasih Pak Dedi, Bu Ekarini, dan Pak Subangkit. Bu Ekarini sedang istirahat sebentar kayaknya. Oh iya. Bahkan mungkin. Oh, batuk-batuk tadi Pak mungkin ya. Oh, iya. Iya. Jadi memang belum bisa saya bisa membuktikan Pak Subangkit ini bisa mempercepat, dilihat dari progres tiap harinya mahasiswa itu sudah dapat memperoleh judul dengan cepat. Tadinya judul itu berlama-lama, Pak, seperti itu mahasiswa. Jadi berlama-lama di depan saat mereka menyusun proposal. Tapi kalau mereka sudah terjun, biasanya itu langsung cepat seperti itu, Pak. Kita tunggu sebentar, kalau tidak nanti langsung ke Pak Mentor. Nah, ini. Wah, ini sudah Bu Eko, sudah rapuh kok. Bu Eko. Tuh, Bu Eka, monggo Bu Eka. Sudah salah. Wah, ini internetnya, mohon maaf, nggih. Internetnya ini agak nggih, matur nuwun, sudah selesai nggih Mbak Wibiana. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Dedi Hermawan. Yes, siap Bu, matur suwun. Waktu kami aturkan Pak, nyun sewu, saya tadi rodok error internet nggih. Monggo Bapak. Jadi tugas aktualisasi dari Bu Wibiana ini kaitannya dengan tugas akhir mahasiswa di Teknik Kimia. Ya, perlu saya sampaikan bahwa tugas akhir Teknik Kimia itu ada 3. Jadi kerja praktek di pabrik,
penelitian di laboratorium, dan skripsi perancangan pabrik kimia. Ketiganya itu independen, berdiri sendiri. Mbak Wibi yang dapat tugas di tugas akhir skripsi. Memang benar yang disampaikan Mbak Wibi bahwa tugas akhir ini rata-rata penyelesaiannya cukup lama. Jadi kurang lebih mahasiswa kita itu selesai 5 tahun, padahal programnya cuma 4 tahun gitu. Ya, itu antara lain dari tugas akhir skripsi. Itu kami perbaiki. Jadi dengan program baru yang sudah kami laksanakan beberapa semester lalu, ada mata kuliah PPK, itu perancangan pabrik kimia, itu syaratnya adalah proposal skripsi. Nah, ini sekarang dikelola oleh Mbak Wibi. Ini alhamdulillah untuk dari program ini ya, itu angkatan 2015. Ini kita sampelnya angkatan 2015. Yang sudah lulus itu lebih dari 50%. Artinya lulus tepat waktu 8 semester. Jadi dengan buatnya sistem deadline ini mudah-mudahan lebih banyak lagi efeknya terhadap percepatan masa studi. Nah, namun untuk integrasi dengan aplikasi FAMES atau Final Assignment Management System itu memang belum bisa dilaksanakan karena FAMES baru tahap finalisasi. Seharusnya sekarang sudah selesai finalisasinya, namun karena lagi-lagi kita ada pagebluk COVID ini loh, jadi kita harus tunda itu. Kita mengikuti anjuran pemerintah yang untuk bekerja di rumah seperti itu. Jadi prinsipnya tugas topik dari yang dilakukan oleh Bu Wibi ini sangat bermanfaat, khususnya menunjang masa penyelesaian studi di jurusan Teknik Kimia. Terima kasih. Demikian Ibu Eka yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Dedi Hermawan testimoninya, dan mohon maaf ini dengan keterbatasan ini terjadi kendala teknis. Terima kasih sekali lagi. Dan selanjutnya kami persilahkan pada Pak Subangkit Mulyono. Kami persilahkan Pak. Terima kasih yang terhormat Pak Dedi, Bu Eko. Untuk saya tadi mendengarkan agak mungkin karena sudah ke 19 peserta ini betul ini. Nah, jadi kalau kita lihat judulnya, percepatan masa mengerjakan tugas akhir. Dari Pak Dedi tadi, Mbak Vivi atau Bu Vivi ini deskripsi. Ya, Pak. Betul, deskripsi, ya kan? Nah, judulnya tidak ada kata-kata skripsi, tapi prarancangan pabrik. Bingung saya di sini. Ini pertama bingung. Ini si skripsi, tapi kok judulnya prarancangan pabrik. Ya, nih. Kemudian ditampil di ini, kalau tugas akhir itu skripsi, dikatakan selesainya mahasiswa 5 tahun, tadi 5,1 tahun kalau nggak salah, anggaplah nggak masalah 5. Ini berarti ini tujuan jangka panjang sekali, ini kegiatan jangka panjang, dan 5 tahun lebih kan? Ya, padahal yang akan kita laksanakan hanya dalam waktu 1 atau lebih sedikit, atau 4 atau 5 minggu lah kira-kira, ya kan? Dan tadi sudah disampaikan kegiatannya yaitu mendapatkan judul lebih cepat, betul Bu Vivi? Iya Pak. Dan membuat proposal lebih cepat. Kalau proposal kan bisa. Ini yang sudah kinerja yang dicapai oleh Bu Vivi. Iya. Yaitu judul cepat disetujui, proposal cepat. Memang secara tahapan itu nanti pada akhirnya bisa mendukung percepatan tugas akhir. Ya. Kan itu kan salah satu saving time-nya kan di situ. Ya. Jadi dengan judul cepat, proposal cepat. Ya. Ya kan? Nah ini satu sisi pertama judul tadi saya bingung. Jadi skripsi kok jadi prarancangan pabrik. Yang kedua, kalau kita lihat tujuannya yang ditulis Bu Bibi
itu tidak ada kata-kata membuat judul lebih cepat atau membuat proposal lebih cepat, tapi justru manfaat yang ditulis. Ya kan? Nah, jadi nanti judul itu di tujuan itu akan di breakdown di bab 4. Sehingga kegiatan Bu Vivi itu akan menjawab tujuan. Ya kan? Nanti hasilnya, konklusi hasilnya atau grand output-nya menjadi kesimpulan. Jadi misalnya gini kesimpulannya. Ini saya dari kesimpulan dulu. Ya. Ya kan? Sebelumnya judul itu didapat sekian bulan. Misalnya gitu. Setelah adanya aktualisasi, entah dengan apa namanya, FAMES atau apa, itu menjadi sekian hari. Ya kan? Ini ada di bab 4 saya yakin. Kemudian proposal yang biasanya dicapai sekian hari, ya kan, sekian bulan atau sekian minggu, ternyata dalam waktu ini sudah selesai sekian, dapat selesai lebih cepat lagi. Itu kesimpulan, ya kan? Nah, kesimpulan itu jawab tujuan. Sehingga tujuan seharusnya, ya kan? Tujuan seharusnya, karena ini tujuan jangka pendek sekali ini, yaitu mewujudkan pemilihan judul atau tersetujuinya judul yang lebih cepat. Kemudian terwujudnya proposal yang lebih cepat, silakan bahasanya diperbaiki. Jadi judul lebih cepat, proposal lebih cepat. Nanti kesimpulannya Bu Vivi bisa menyampaikan yang kemarin seberapa, sekarang menjadi seperti apa. Yang kemarin lama, sekarang udah cepat. Ya, ini hubungannya itu. Ini sehingga tujuan yang ditulis Bu Vivi ini kok manfaat di sini, ya kan? Iya, saya di kesimpulan Ibu menyampaikan kegiatan malahan. Kesimpulannya kegiatan. Betul kan, coba dilihat di halaman 29 itu kesimpulannya langkah kegiatan. Langkah kegiatan bukan kesimpulan. Kesimpulan itu hasil utamanya. Hasil utamanya nanti yang menjawab tujuan. Ya tahu ini. Nah, kemudian saya tidak tahu nih Bu Eko, kira-kira yang judulnya gimana judulnya? Karena skripsi sebetulnya yang di. Ya, baik Pak Bangkit. Itu jadi Mbak Wibiana ini memberikan ke saya itu rodok mepet kemarin itu bimbingan laporannya. Jadi saya nggak sempat secara detail membaca Pak Bangkit. Jadi kesempatan ini saya kira lebih bagus untuk diluruskan, termasuk kesimpulan. Internetnya Bu Karin. Lebih banyak atau lebih cepat. Judulnya lebih cepat 2 bulan itu loh. Itu yang waktu itu juga kita diskusikan waktu di awal. Gila, tapi monggo sudah ada belum? Kemarin nggak sempat diskusi Pak Bangkit karena Mbak Wibiana memberikan ke saya itu waktunya mepet. Tadi ada dalam penyampaian disampaikan lebih cepat, ada ukuran waktunya lebih cepat itu. Ada Pak, saya bisa buktikan dengan dari pertama kali saya men-share pengumuman kepada mahasiswa, saya menerima pendaftaran judul, dan saya sudah menerapkan sistem deadline yaitu 2 minggu, dan 2 minggu ini dari 34 mahasiswa sudah masuk ke saya 30 mahasiswa. Artinya ya memang ada 4 mahasiswa yang masih mencari atau masih kesulitan menghubungi dengan pembimbing karena semuanya lewat online, seperti itu Pak. Jadi ada buktinya. Jadi itu data itu nanti dipakai untuk kesimpulannya, dipakai untuk kesimpulannya, ya kan? Kita mulai dari belakang aja, dari kesimpulannya bahwa telah terjadi percepatan ya, dengan menggunakan sistem deadline tadi, ya kan? Terus tujuannya ini sesuatu yang diharapkan sebelum diaktualisasi, ya kan? Ya. Kemudian judulnya nanti seperti Bu Eko tadi, saya setuju kalau itu langsung aja ke arah proposal skripsi aja. Oh iya.
Atau mungkin Pak Yulis. Oke, gini Pak. Jadi memang di teknik kimia itu tugas akhirnya ada 3 ya. Kerja praktek di pabrik, lalu penelitian di laboratorium, dan yang terakhir adalah skripsi, yaitu perancangan pabrik kimia yang seperti judulnya Mbak Wibi ini. Perancangan pabrik kimia itu skripsi sebenarnya. Dan tahapan skripsi itu sekarang diawali dari mata kuliah perancangan pabrik kimia. Kita ada mata kuliah PPK namanya, perancangan pabrik kimia. Nah, di mata kuliah perancangan pabrik kimia itu dilaksanakan pada semester genap ini. Seharusnya semester 7. Ya. Lalu skripsi itu semester 8. Nah, jadi mahasiswa di mata kuliah perancangan pabrik kimia itu sudah istilahnya curi start, yaitu membuat proposal. Nah, kemudian baru setelah selesai mata kuliah ini, proposalnya jadi, semester selanjutnya adalah skripsi, seperti itu. Jadi, tahapannya seperti itu. Kalau memang judulnya mau diganti, ya berarti itu proposal. Karena itu tahapannya di mata kuliah PPK gitu loh. Nah, secara keseluruhan itu berarti ada deadline proposal, ada deadline skripsi. Nah, seperti itu, Pak. Baik, Pak. Jadi gimana Pak Bangkit? Jadi memang perancangan pabrik itu mungkin salah satu tugas akhir yang termasuk yang ingin untuk dipercepat oleh Mbak Wibi ini, gitu Pak Bangkit. Jadi tugas akhir yang pabrik ini mungkin istilah lain dari skripsi, begitu nggih Pak Dedi? Ya, betul Bu. Jadi tugas gitu, akhirnya merancang pabrik itu dengan studi literatur. Sehingga prarancangan itu dianggapnya disamakan dengan proposal berarti Pak? Bukan Pak. Jadi proposal itu. Kalau dulu ya, sebelum ada tahapan mata kuliah ini, dulu itu begitu mahasiswa ngambil skripsi, ya baru nyusun proposal gitu loh Bu. Ya. Nah, baru nyusun proposal. Kalau dulu, makanya kan lama. Nah, sekarang proposal itu disusun pada saat mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, pada saat mengambil mata kuliah, tugasnya adalah, proyeknya adalah menyusun proposal. Makanya pada saat mengambil mata kuliah itu sudah di-share sama Mbak Wibi, itu dosen pembimbingnya. Jadi istilahnya curi start. Nah, makanya ini terdampak. Saya sudah amati untuk yang merasakan dampak ini itu mahasiswa angkatan 2015. Jadi 2015 itu tahun lalu, tahun 19, itu yang lulus tepat waktu itu 50% di atas itu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi memang kalau proposal ya pasti selesai karena dia mengambil mata kuliah. Nah, sementara kalau perancangan pabrik itu kata lain dari skripsi. Itu Pak Bangkit. Sehingga mungkin ya memang lebih tepat perancangan pabrik apa ya Mbak Wibiana itu yang sebenarnya. Silakan Mbak Wibiana. Jadi memang tujuan program saya ini memang mempercepat pekerjaan perancangan pabrik kimia dalam kurung tadi Bu. Skripsi ya. Iya, dengan cara membagi pembimbing lebih awal, terus dalam segi administrasi saya sudah menulis judul sehingga mahasiswa tidak perlu bolak-balik ke pembimbing, ke koordinator, ke pembimbing lagi, jadi lebih menata sistem, nanti akan tetap diaplikasikan atau diintegrasikan dengan SEMS, begitu Bapak Ibu. Jadi memang kalau tujuan, saya rasa tetap mempercepat perancangan pabrik kimia. Namun halnya dalam 1,5 bulan, saya hanya bisa membuktikan sampai tujuan judul dan proposal. Memang dalam waktu yang singkat ini dan semuanya dari jarak jauh, Pak. Jadi untuk itu semua tetap bisa saya buktikan dengan media online saya, yaitu Google Classroom, WA Group, dan Zoom. Seperti itu. Ya, Mbak Wibi,
itu benar apa yang dikatakan Pak Bangkit. Nanti tujuannya kita revisi lagi. Saya baca juga itu bukan tujuan tapi malah manfaat. Iya, iya. Ya, nanti kita revisi tujuannya. Iya. Ya. Baik. Saya sudah ketemu nggih Pak Bangkit nggih, Bapak Mentor. Terima kasih. Mbak Wibiana, ada yang ingin disampaikan sebelum diakhiri? Monggo. Oke. Terima kasih Bu Eka Rini, Pak Dedi dan Pak Subangkit. Dan saya mohon maaf Bu Eka, saya bukan memulurkan waktu, namun saya itu menunggu hasil saya itu lebih baik lagi gitu loh Bu, untuk membuktikan. Karena di laporan saya mengatakan ada 14 mahasiswa, tapi saat ini, per tanggal ini sudah 30 mahasiswa. Jadi saya memang menunggu karena bukti saya itu memang harus mempercepat seperti itu Bu. Jadi saya menunggu itu. Jadi mohon maaf kalau mepet ya Bu Eka. Baik, terima kasih Mbak Wibiana. Kita akhiri untuk seminar Mbak Wibiana ini. Mbak Wibiana catat tadi ya, tolong nanti disesuaikan, direvisi agar tulisannya lebih baik lagi dan segera diupload ke PPSDN. Gitu ya. Ya Bu, terima kasih. Termasuk recordingnya ini. Baik. Terima kasih Pak Mentor, Pak Dedi Hermawan, Pak Penguji, Pak Super.